Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembapan dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Berita ini sangat menggembirakan kita, karena kita hidup di alam tropis yang suhunya panas, yang udaranya lembab, dan kaya sinar matahari. Amerika membawa kabar baik bagi Indonesia di awal Ramadan. Tadi pagi saya mendengar pernyataan dari pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat yang menyampaikan hasil penelitian. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut suhu udara di Indonesia dapat memperpendek masa hidup virus corona atau COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi setelah mendengar pernyataan dari pejabat Department of Homeland Security dari pemerintah Amerika Serikat terkait penelitian terhadap virus corona COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian itu, suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembapan udara mempengaruhi kecepatan kematian virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembapan udara sangat mempengaruhi kecepatan kematian virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Menurut dia, hasil penelitian itu menjadi berita menggembirakan bagi Indonesia yang beriklim tropis dengan suhu yang panas, udara lembab, dan kaya sinar matahari. Semakin tinggi temperatur, semakin tinggi kelembapan, dan adanya paparan langsung sinar matahari akan semakin memperpendek masa hidup virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Brian menjelaskan diperlukan waktu 18 jam untuk virus hidup dengan suhu 70-75 derajat Fahrenheit dan kelembapan udara 20%. Namun umurnya terpangkas menjadi 6 jam saja jika kelembapan udara ditambah sampai 80%. Tak hanya itu, dia mengatakan dengan tambahan sinar matahari yang kuat, usia COVID-19 akan berkurang hingga 1,5 menit saja. Meski demikian, hasil penelitian yang disampaikan Brian saat ini belum terbuka untuk publik dan masih menunggu kajian dari pihak eksternal. Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan agar masyarakat terus menjalankan protokol pencegahan penularan virus corona secara disiplin. Namun demikian, jangan lupa protokol pencegahan penularan COVID-19 harus terus kita jalankan secara disiplin, dengan disiplin yang kuat. 1, cuci tangan, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, tingkatkan imunitas, tingkatkan daya tahan tubuh. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menyatakan kasus COVID-19 di Indonesia jumlahnya mencapai 8.211 orang hingga Jumat 24 April 2020. Sampai dengan pukul 12 pada tanggal 24 April hari ini, kami melaporkan bahwa sudah 45 laboratorium yang operasional setelah distribusi reagen diterima dan bisa digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan. 64.054 spesimen kita periksa dengan pemeriksaan real-time PCR dari 50.563 orang pasien. Dari hasil tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 8.211 orang. Sementara jumlah pasien sembuh sebanyak 1.002 orang dan pasien meninggal akibat virus corona mencapai 689 orang. Sementara pasien COVID yang sudah sembuh mencapai 1.002 orang. Pasien COVID-19 yang meninggal 686 orang. Berdasarkan sumber data dari Kementerian Kesehatan, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan jumlah penularan tertinggi di Indonesia, yakni 3.599 pasien positif corona. Sejumlah daerah juga tercatat memiliki angka penyebaran tertinggi.
Kasus corona di Jawa Barat bertambah menjadi 862 orang, Jawa Timur 690 orang, Jawa Tengah 575 orang. Selain itu, kasus virus corona di Sulawesi Selatan juga bertambah menjadi 420 orang. Total ODP yang dilakukan pemantauan sebanyak 197.951 orang, di mana sebagian besar sudah selesai pemantauannya. Sementara PDP ada 18.001 orang. Ini adalah daftar yang sedang menunggu hasil pemeriksaan PCR yang sekarang sedang berproses. Seluruh provinsi telah terdampak. 273 kabupaten kota juga terdampak. Kalau kita perhatikan sebaran pasien sembuh, DKI Jakarta 327, Jawa Timur 128 orang, Jawa Barat 90 orang, Sulawesi Selatan 81 orang, Jawa Tengah 58 orang, dan dari semua provinsi totalnya adalah 1.002 pasien sembuh. Penambahan itu didapatkan dari kasus positif yang terkonfirmasi hari ini adalah 436 orang, sehingga total menjadi 8.211 orang. 42 pasien sembuh sehingga total menjadi 1.002 orang. Dan 42 meninggal total menjadi 689.